Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan dimudahkan dan dilancarkan semua aktivitasnya, tetap bahagia, tetap happy, tetap enjoy ya, tetap semangat untuk belajar dengan giat ya, walaupun di masa pandemi ya, luar biasa. Baik, di sesi yang kelima ini kita berjumpa lagi di mata kuliah ekonomi kesehatan. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas terkait tentang tema besar ya, terkait tentang ekonomi makro, sistem kesehatan dan kaitan kesehatan dengan pembangunan ekonomi. Wah, menarik sekali ya terkait tentang temanya. Oke, baik, sebelum kita mengawali kuliah pada pagi hari ini agar tambah berkah lancar dan kita bisa dimudahkan dipahamkan, kita awali dulu dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah yang sudah kita ucapkan dan lantunkan bersama-sama, semoga bisa memperlancar, mempermudah, dan memahamkan kita semuanya untuk belajar kita di pagi hari ini terkait tentang ekonomi makro di bidang kesehatan. Oke, siap untuk belajar pagi hari ini? Oke, sekali lagi ya, tetap relax, enjoy. Yang belum senyum, ayo coba tersenyum dulu. Boleh digerakkan dulu ya, badan-badannya itu yang masih kaku-kaku ya, masih lesu-lesu, bisa dipemanasan dulu. Baik, yang belum minum, bisa minum dulu yang hangat-hangat ya, biar fresh pikirannya. Oke, kita siap belajar pagi ini? Baik. Oke, terkait tentang pengantar ekonomi makro, sistem kesehatan dan kaitan kesehatan dengan pembangunan ekonomi. Jadi teman-teman sekalian, terkait tentang ekonomi makro ini berarti terkait tentang kebijakan terpusat ya, adanya evaluasi ekonomi kesehatan. Apa itu ya? Suatu analisis secara kuantitatif dari apa yang sudah diharapkan atau diinginkan oleh provider dan konsumen dalam melakukan investasi ya di bidang-bidang kesehatan. Dan evaluasi ini juga dilakukan dengan membandingkan input dan output atau outcome dengan memperhatikan masalah pilihan. Artinya ketika ada kebijakan terkait tentang ekonomi kesehatan, kita punya target misalnya penurunan angka kematian bayi, berarti dilihat apakah itu tercapai atau tidak. Nah, apa kaitannya dengan pembangunan ekonomi? Sedangkan pengantar di awal ini, sedangkan terkait tentang pembangunan ekonomi, ya merupakan suatu upaya untuk memanfaatkan peluang-peluang yang lazim ya, yang secara teratur terkait tentang perkembangan fisik dan mental seorang anak. Dan pada tingkat negara atau masyarakat secara keseluruhan, hal ini bisa menunjukkan suatu proses yang terus-menerus untuk beberapa aspek ya. Di mana aspek pembangunan ekonomi ini juga nantinya akan berdampak pada demografi kesehatan yang nanti akan kita bahas secara detail di sistem kesehatan kaitannya dengan pembangunan ekonomi. Oke, kita lanjutkan. Oke, baik, sebelum kita belajar lebih jauh terkait tentang ekonomi makro, ya, sistem kesehatan dan kaitan kesehatan dengan pembangunan ekonomi, untuk di awal kita perlu paham dan tahu ya pengertian dari masing-masing poin-poin yang akan kita pelajari. Yang pertama terkait tentang sistem. Oke, ada yang sudah tahu mungkin sistem itu apa? Baik, betul sekali ya, bahwasanya sistem merupakan metode yang berperan besar dalam membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh suatu organisasi ya. Dan sistem ini juga cukup populer disebut dengan sistem approach ya, sistem approach. Yang ini disampaikan oleh Azwar 96. Sedangkan
terkait tentang sistem kesehatan sendiri. Apa itu sistem kesehatan? Nah, sistem kesehatan kalau menurut WHO 1947 adalah sistem yang menunjukkan keadaan sejahtera, sempurna, baik fisik, mental, dan sosial, yang tidak terbatas atau bebas dari penyakit atau kelemahan saja. Nah, ini terkait tentang sistem kesehatan. Dan gabungan dari sistem dan pengertian kesehatan kalau menurut WHO juga disebutkan di 1984, sistem kesehatan merupakan kumpulan dari berbagai faktor yang kompleks dan saling berhubungan yang terdapat pada suatu negara yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan kesehatan seseorang, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat pada setiap saat yang dibutuhkan. Nah, ini terkait tentang pengertian sistem kesehatan baik di tahun 1947 atau 1984. Nah, kalau pengertian sistem kesehatan yang lain, terutama di negara kita, yaitu diatur di Sistem Kesehatan Nasional, ini diatur di SK Menteri RI ya, nomor 99A garing Menkes garing SK garing 392 bahwasanya sistem kesehatan nasional adalah merupakan tatanan yang tercermin dalam upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Nah, ini mencapai derajat kesehatan yang optimal sebagai perwujudan kesejahteraan umum yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya ini menjadi tanggung jawab negara ya, karena sudah diatur di SK Menteri RI dan ditujukan ya atau dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Oke, itu pengertian-pengertian yang sudah kita pahami bersama, baik sistem kesehatan itu sendiri dan sistem kesehatan nasional yang berlaku di Indonesia. Oke, bisa dipahami ya? Bisa kita lanjutkan? Baik. Dan terkait tentang faktor-faktor dari sistem kesehatan suatu negara itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Yang pertama adalah peranan unsur pembentukan sistem kesehatan. Kemudian yang kedua adalah pemanfaatan sumber, tata cara, dan kesanggupan. Dan yang ketiga adalah unsur pokok sistem kesehatan. Nah, dari masing-masing faktor sistem kesehatan suatu negara ini nanti akan kita bahas satu persatu ya. Bahas satu persatu. Oke, siap? Dilanjutkan. Baik, untuk faktor sistem kesehatan suatu negara yang pertama adalah faktor peranan unsur pembentukan sistem kesehatan. Terbentuknya sistem ini ditentukan oleh apa saja ya. Yang pertama adalah pemerintah. Nah, maksudnya karena pemerintah merupakan policy maker ya. Policy yang bertanggung jawab dalam merumuskan berbagai kebijakan pemerintah termasuk juga terkait tentang kebijakan kesehatan. Nah, jadi peranan unsur pembentuk sistem kesehatan pertama adalah tanggung jawab dari pemerintah. Kemudian yang kedua adalah masyarakat. Nah, masyarakat ini merupakan hard consumer. Dan mereka ini yang akan memanfaatkan pelayanan kesehatan yang sudah dirumuskan oleh pemerintah ya, lewat kebijakan-kebijakannya. Kemudian peranan unsur pembentuk sistem kesehatan yang ketiga adalah penyedia pelayanan kesehatan. Yang disebut juga dengan health provider, yaitu mereka yang bertanggung jawab secara langsung dalam menyelenggarakan berbagai upaya-upaya kesehatan yang sudah menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, ini merupakan peranan-peranan unsur pembentuk sistem kesehatan, yaitu pemerintah, masyarakat, dan penyedia pelayanan kesehatan. Oke, bisa dilanjut ya. Baik, kalau kita melihat jenis sistem kesehatan yang ada di dunia, yaitu ada beberapa jenis sistem kesehatan dunia. Yang pertama adalah
monopoli pemerintah. Nah, dalam hal ini pelayanan kesehatan swasta itu tidak ada karena semua pelayanan kesehatan disediakan oleh pemerintah. Dan biasanya ini terdapat di negara-negara berbentuk sosialis, ya, berbentuk sosialis. Semuanya dimonopoli oleh pemerintah. Bisa jadi contohnya ya yang betul-betul menerapkan ini misalnya Chinese ya, China. Nah, kemudian yang kedua adalah donasi pemerintah. Nah, di jenis yang kedua ini pemerintah ini tetap dominan ya, tetapi tidak memonopoli semua pelayanan kesehatan. Artinya peran swasta dibenarkan untuk menyediakan pelayanan kesehatan, akan tetapi peranannya tersebut tidak begitu seoptimal apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah ya. Nah, dan banyak terdapat di negara-negara yang dalam tahap berkembang, misalnya Indonesia ya. Jadi selain ada puskesmas ya, rumah sakit dan yang lain juga ada layanan-layanan vaskes swasta yang boleh ya diperbolehkan oleh pemerintah, tetapi dengan standar-standar yang sudah diberlakukan di Indonesia. Kemudian jenis sistem kesehatan di dunia yang ketiga adalah dominasi swasta. Nah, dalam hal ini pemerintah hanya terbatas menyediakan pelayanan kesehatan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Nah, sedangkan upaya kesehatan lain ini akan disediakan oleh swasta. Nah, biasanya ini terdapat pada negara-negara liberal ya. Nah, ini didominasi oleh swasta. Oke, ini terkait tentang jenis-jenis sistem kesehatan di dunia. Cukup jelas ya, bisa kita lanjutkan. Kemudian terkait tentang faktor ya, faktor dari pembentuk sistem kesehatan yang kedua adalah pemanfaatan sumber, tata cara, dan kesanggupan. Nah, di poin yang kedua ini, bahwasannya dalam kehidupan sehari-hari, setiap upaya kesehatan itu telah dimanfaatkan oleh berbagai sumber, ya, baik tata cara dan kesanggupan yang dimiliki, tetapi juga sumber dan kesanggupan ini sifatnya selalu terbatas, ya, karena tata cara juga berkembang ya sesuai dengan perkembangan zaman ilmu dan teknologi. Oleh karenanya adanya pemanfaatan ya, baik adanya kemajuan ilmu dan teknologi ini, sistem kesehatan itu dibedakan dalam 3 bentuk karena adanya perkembangan ilmu dan teknologi. Yang pertama adalah bentuk sistem kesehatan yang baru. Ya, bentuk pemanfaatan ilmu dan teknologi ini dilakukan seoptimal mungkin dalam sistem kesehatan. Dan bentuk ini terdapat di negara-negara yang telah maju. Artinya betul-betul mengaplikasikan ya teknologi baru untuk pemanfaatan pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua, bentuk sistem kesehatan yang baru disentuh oleh kemajuan dan ilmu dan teknologi. Artinya memang masih dalam tahap proses perkembangan ya. Dan ya bentuk yang ini, yang kedua ini banyak ditemukan di negara-negara yang sedang berkembang. Dan yang ketiga adalah bentuk pemanfaatan ilmu dan teknologi. Ya, bentuk pemanfaatan ilmu dan teknologi. Yang ketiga ini sama sekali belum tersentuh oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi di yang ketiga ini jarang ya, jarang ditemukan karena kalau ini betul-betul terjadi berarti negaranya betul-betul negara yang terbelakang ya. Biasanya memang kebanyakan mayoritas di tahap yang satu dan yang kedua. Ini terkait tentang bentuk-bentuk pemanfaatan sumber, tata cara, dan kesanggupan kaitannya dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Kemudian faktor kesehatan negara yang lain, ya, kita akan bahas di nomor yang ketiga. Siap dilanjutkan?
Oke. Baik, untuk faktor yang ketiga terkait tentang sistem kesehatan, yaitu adanya unsur pokok sistem kesehatan. Yaitu ada 3, organisasi pelayanan, organisasi pembiayaan, kemudian mekanisme pelayanan dan pembiayaan. Ya. Yang pertama terkait tentang organisasi pelayanan. Di unsur pokok sistem kesehatan yang pertama ini harus terdapat struktur organisasi yang jelas, ya, sesuai dengan bentuk, jenis, jumlah, pembayaran, jenjang, serta hubungan antara satu upaya kesehatan dengan upaya kesehatan yang lainnya. Kemudian, unsur pokok sistem kesehatan yang lain adalah organisasi pembiayaan. Artinya, di unsur pokok sistem kesehatan ini harus mempunyai kejelasan organisasi pembiayaan yang menunjukkan pada jumlah, penyebaran, pemanfaatan, serta mekanisme pembiayaan upaya kesehatan yang berlaku. Nah, jika organisasi pembiayaannya tidak baik, maka sistem kesehatan tersebut juga nantinya tidak akan sempurna. Ya, tumpang tindih terkait tentang pembiayaan bahkan sudah diatur sedemikian rupa, misalnya kayak seperti BPJS juga masih terdapat evaluasi di sana sini. Ya, artinya ini juga sangat penting mempengaruhi terkait tentang unsur pokok sistem kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah mutu pelayanan dan pembiayaan. Ya, artinya mutu di sini adalah sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan masyarakat terhadap kesehatan, dan di pihak yang lain ini sesuai dengan situasi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Baik, kita lanjutkan. Poin yang selanjutnya adalah terkait tentang subsistem dalam sistem kesehatan, ya. Di mana dalam praktek kesehariannya sistem kesehatan ini sering dibedakan atas 2 sistem, ya. Yang pertama adalah sistem pelayanan kesehatan, subsistem pelayanan kesehatan, dan yang kedua adalah subsistem pembiayaan kesehatan. Apa itu subsistem pelayanan kesehatan? Ya, subsistem ini menunjukkan pada kesatuan yang utuh dan terpadu dari berbagai upaya kesehatan yang diselenggarakan dalam satu negara. Ya, artinya cara pola, ya, yang terpadu agar pelayanan kesehatan di suatu negara itu bisa terlaksana dengan baik dalam suatu negara. Sedangkan yang kedua adalah subsistem pembiayaan kesehatan. Artinya subsistem ini merupakan satu kesatuan utuh dan terpadu dari pembiayaan upaya kesehatan yang berlaku dalam suatu negara. Artinya pembiayaan kesehatan itu dirancang, ya, didesain dalam satu alur, tidak berbeda-beda antara pelayanan kesehatan yang satu dengan yang lain, tetapi betul-betul itu satu produk, ya. Misalnya kayak di Indonesia adalah BPJS. Ini terkait tentang subsistem dari kesehatan. Jadi ada 2, yaitu terkait tentang pelayanan kesehatan, dan yang kedua adalah terkait tentang pembiayaan kesehatan. Cukup jelas, ya? Bisa kita lanjut. Baik. Kemudian di dalam subsistem kesehatan ini punya arti yang luas, ya, karena terdapat berbagai kegiatan yang sekalipun ini tidak berhubungan langsung dengan kesehatan, tetapi karena dampaknya ditemukan juga pada kesehatan, ini menyebabkan berbagai kegiatan harus juga dihitung, ya, diperhitungkan. Dan kegiatan ini juga disebut dengan health related activities dan banyak jenisnya. Misalnya kegiatan pembangunan perumahan, pengadaan pangan, perbaikan lingkungan, pemukiman, dan yang lainnya. Dan jika semua kegiatan tersebut itu harus diperhitungkan, maka akan banyak ada kesulitan, ya. Oleh karenanya, ya, telah disepakati bahwa sistem
kegiatan kesehatan atau subsistem kegiatan kesehatan ini cukup dibatasi hanya pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan penerapan ilmu, ya, penerapan ilmu dan teknologi kedokteran saja. Sedangkan kegiatan-kegiatan ini populer dengan sebutan pelayanan kesehatan atau health service. Nah, kalau menurut Levy dan Lomba, pelayanan kesehatan adalah upaya yang akan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perseorangan keluarga, kelompok, dan masyarakat. Sedangkan kalau menurut Hodges dan Casio dalam Azwar 2002, pelayanan kesehatan ini ada dua, yaitu pelayanan kedokteran dan pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, ini yang kemarin sudah cukup hot untuk kita bahas ya. Nah, ini nanti saya akan tampilkan peran-peran ya, tupoksi-tupoksi dari pelayanan kedokteran dan pelayanan kesehatan masyarakat. I import to be SKM ya. Kita harus bangga ya, teman-teman harus bangga menjadi sarjana kesehatan masyarakat. Bisa kita lanjutkan ya. Oke. Baik, ini perbedaan pelayanan kedokteran dan pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, yang pertama terkait tentang pelayanan kedokteran. Nah, tenaga pelaksananya terutamanya adalah dokter. Kalau pelayanan kesehatan masyarakat, tenaga pelaksananya ya adalah ahli kesehatan masyarakat, teman-teman sekalian. Kemudian perhatian utamanya adalah pada penyembuhan penyakit. Itu untuk pelayanan kedokteran. Sedangkan pelayanan kesehatan masyarakat, perhatian utamanya adalah pada pencegahan masyarakat. Nah, ini pencegahan pada masyarakat aja menjadi fokus perhatian dari SKM, apalagi calon pangeran ya, apalagi calon. Ini akan menjadi perhatian yang luar biasa calon-calon SKM gitu ya. Kemudian sasaran utama adalah perorangan atau keluarga. Ini pelayanan kedokteran, sedangkan pelayanan kesehatan masyarakat adalah sasaran utamanya adalah masyarakat secara keseluruhan. Kemudian untuk pelayanan kedokteran itu kurang memperhatikan efisiensi ya. Artinya taunya ya bisa sembuh ya, taunya obatnya manjur, tetapi tidak memperhatikan efisiensi. Sedangkan SKM ini, pelayanan kesehatan masyarakat, itu selalu berupaya mencari yang efisien ya, yang efisien tetapi bisa memberikan win-win solution ya untuk masyarakat. Kemudian selanjutnya untuk pelayanan kedokteran itu tidak boleh menarik perhatian karena bertentangan dengan etika kedokteran ya. Artinya tidak boleh kemudian promote membuka jasa kedokteran secara terang-terangan ya, dalam tanda petik ya. Tapi kalau pelayanan kesehatan masyarakat itu malah diwajibkan ya untuk menarik perhatian masyarakat, misalnya dengan penyuluhan kesehatan. Kemudian pelayanan kedokteran ini menjalankan fungsi perorangan dan terkait perundang-undangan. Sedangkan pelayanan kesehatan masyarakat ini menjalankan fungsi dengan mengorganisir masyarakat dan mendapatkan dukungan dari undang-undang. Ya. Kemudian bertanggung jawab hanya kepada penderita, itu untuk pelayanan kedokteran. Dan pelayanan kesehatan masyarakat itu bertanggung jawab kepada seluruh masyarakat. Nah, luar biasa kan? Artinya ketika teman-teman berperan dengan baik, insya Allah kebermanfaatannya lebih keren ya, lebih kece ya dari seorang dokter. Oke, tapi kalau berkolaborasi akan lebih keren lagi ya. Oke, baik. Sudah cukup semuanya ya. Semoga teman-teman sekalian bisa berkontribusi dengan sebaik mungkin. Sebagai seorang SKM, proud to be SKM. Oke, bisa kita lanjutkan? Baik. Kemudian kita tadi sudah membahas banyak hal ya terkait tentang sistem kesehatan dan pembangunan ekonomi, sistem apa saja yang kemudian ada di negara ya, jenisnya apa saja. Nah, di tema yang besar ya, apa interaksi antara pembangunan ekonomi, demografi, dan pembangunan kesehatan? Ini efeknya apa ya? Efeknya apa? Interaksinya apa? Interaksinya adalah adanya hubungan antara pembangunan ekonomi,
demografi, dan kesehatan. Ini akan terlihat pada keadaan di mana pembangunan ekonomi ini menghasilkan sumber daya tambahan untuk meningkatkan gizi masyarakat, ya, perumahan, sanitasi, pelayanan, dan teknologi kesehatan. Dan peningkatan ini juga akan menyebabkan turunnya angka kematian, ya, yang akhirnya juga akan memicu perkembangan demografis. Ketika perkembangan demografis artinya pertumbuhan penduduknya melaju dengan cepat, ya. Nah, pembangunan ekonomi ini juga akan meningkatkan derajat kesehatan. Sementara itu derajat kesehatan yang lebih baik juga akan menyebabkan kekurangnya beban penyakit, ya, dan ketidakpastian. Dan harapannya ini juga akan meningkatkan laju pembangunan ekonomi. Artinya ini saling berkaitan antara pembangunan ekonomi dengan kesehatan dan pembangunan kesehatan dengan pembangunan ekonomi. Artinya ini sangat penting untuk kemudian saling berkolaborasi, kemudian dirancang, ya, sistemnya agar pembangunan kesehatan dan pembangunan ekonomi itu bisa menjadi win-win solution untuk menjadikan negara itu maju. Oke, ya, bisa kita lanjutkan. Baik, demikian tadi yang sudah kita bahas, ya, terkait tentang ekonomi makro baik secara sistem kesehatan dan kaitannya dengan pembangunan ekonomi. Semoga ini bisa menjadi wacana pencerah bagi kita semuanya, ya, untuk terus berkontribusi pada negara ini, pede dengan apa yang kita pelajari sekarang, ya, karena banyak hal yang nanti bisa dibuat tulisan sejarah, ya, teman-teman menjadi SKN dan PR yang harus diselesaikan oleh teman-teman sekalian. Itu yang bisa disampaikan dan kita pelajari. Monggo ketika ada hal-hal yang tidak dimengerti, belum jelas, bisa dicatat, kemudian ditanyakan, ya, di sesi diskusi. Yang belum resensi, monggo ditulis sesuai dengan format, ya, di like, di subscribe channel ini agar lebih bermanfaat. Itu yang bisa disampaikan. Tetap semangat, tetap bahagia, jaga kesehatan, disiplin protokol, dan jadilah contoh yang terbaik bagi warga, ya, bagi keluarga, bagi masyarakat. Itu yang bisa disampaikan. Semoga kita dimudahkan dan dilancarkan di setiap aktivitas kita. Kita sempurnakan dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Matur nuwun. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.